Selamat sore pemirsa sekalian. Sore hari ini saya bersama 3 kartunis Indonesia yang memang saya sudah mengenal cukup lama, terutama dengan Munadi sejak kita mungkin tahun 82 sudah ngartun ya dulu ya. Terus ada Mas Iput ini, dulu saya pernah pertama kali ketemu di Serondol ya, Semarang tahun 86 ya, Ya, kalau nggak salah, dengan Mawan juga. Terus tahun 89 di Ancol. Nah, sore hari ini saya mau tahu ulasan mereka atau kedekatan atau seberapa dekat mereka mengenal Mas Rosid, terutama di dunia kartun itu sendiri. Sekarang saya persilakan dari Munadi dulu. Monggo. Terima kasih Pak Syamramba. Saya mengenal Mas Rosid itu sebenarnya sekitar tahun 80-an. Saya baru tamat SMA ya, baru belajar ngartun. Tahun SMA kelas 2 saya sudah belajar ngartun. Kirim ke majalah TTS ya, sering dimuat, saya beli tinta sama kertas rim, honornya. Kemudian saya ingin terus belajar. Akhirnya saya lihat dari majalah Intisari. Itu saya lihat kartun-kartun Rosid itu seringkali banyak sekali ya. Dan ide-idenya sangat unik, original. Akhirnya saya ketika lihat di halte bus Blok M tuh saya cari di loker koran majalah Intisari ya, saya lihat, saya ingin menggali ide-ide. Itu saya lihat karya-karya Mas Rosid sangat menarik ya. Saya belum kenal waktu itu. Akhirnya saya sering beli koran majalah bekas Intisari, saya kumpulkan, saya ingin cari ide-ide. Dan karya ini memang sangat banyak, sering dimuat di majalah Intisari. Dan untuk bisa dimuat di majalah Intisari itu tidak mudah, sangat ketat sekali seleksinya. Betul. Saya baru tahun 2004, karya saya baru bisa dimuat di majalah Intisari. Ketika ngirim 10 karya dikembalikan. Itu jadi bisa muat di majalah Intisari itu sangat sulit. Nah, karya Mas Rosid itu bisa sangat banyak dimuat karena memang dia karyanya original. Dari isinya juga sangat simpel, kuat ya, ide-idenya murni. Itu yang membuat saya tertarik. Salah satu kartunis yang saya pelajari adalah karya Mas Rosid. Dan saya baru kenal dekat dia ketika tahun 2004-an saya ngirim karya kartun ke media koran Suara Pembaruan. Kalau kata kemudian di sana, saya mulai dekat ke sana. Ketika di Pasar Seni juga di Kedai Senyum, itu sering ketemu di sana. Jadi Mas Rosid ini sangat menginspirasi buat saya dan membangun ingatan saya bahwa kartun itu memang kita harus banyak belajar membaca, menggali ya. Dan lebih banyak kita berpikir daripada berbicara. Nah, Mas Rosid itu sepertinya seperti itu, dia lebih banyak berpikir, merenung daripada kita bicara. Terus dan dengan event pameran sore hari ini, responnya atau tanggapan Munadi mengenai acara ini sendiri gimana? Ini sangat penting karena ini merupakan perspektif ya buat Mas Rosid ya, dan juga buat kita semua bahwa kita harus tetap berkarya. Dengan penampilan karya Mas Rosid ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Mas Rosid walaupun di era media cetak sudah mulai tenggelam sekarang ya, dia nampaknya terus berkarya. Dengan menampilkan karya kartun yang akhirnya larut menjadi lukisan, tapi masih tetap memunculkan karakter kartunnya. Ini saya melihat sebenarnya karya kartun Mas Rosid ini seperti kayak Heridono. Heridono itu juga dia tahun 80-an ngartun ya, dia pernah kirim karyanya ketika acara kompetisi festival kartun di Semarang, Canda Laga Mancanegara pertama ya. Itu saya lihat ada karya Heridono dan karya Mas Rosid. Ternyata kebebasan Mas Rosid ini juga muncul ya. Ketika dia melukis secara bebas, akhirnya tetap mengalir tipe-tipe karakter kartunnya. Inilah kekuatan Mas Rosid, dia tidak mandek walaupun dunia media cetak sudah mulai surut, tenggelam. Mas Rosid bisa terus produktif, dia bisa lepas dari ikatan media, dia berkarya terus. Ini yang menarik yang perlu kita pelajari di Mas Rosid. Jadi produktivitas itu memang sangat perlu ya, walaupun sekarang ini kartun di media cetak sudah lenyap ya. Tapi kita tetap berkarya, walaupun berkarya dengan sekuat kita. Inilah yang dipegang oleh Mas Rosid, dia ternyata dia tetap kuat. Diam-diam ternyata dia menyimpan ratusan karya. Ya, artinya mengartunlah selagi masih kuat. Iya, dan selama masih hidup.
Sekarang tanggapan dari Wawan Bastian, seberapa dekat, seberapa jauh mengenal Mas Rosid, dan sejak kapan mengenal Mas Rosid hingga di acara sore hari ini in memoriam Mas Rosid dengan tema Telat Guyu Libido Remi Pasol. Ya, silakan Wawan. Terima kasih Mas Yan. Saya ngartun itu dimulai tahun 86. Saya masih kelas 6 SD. Ya. Tapi perjuangan kartun nggak semudah yang saya bayangkan ternyata. Saya itu hampir 3 tahun itu dari awal kartun sampai benar-benar hebat Dimuat pertama kali Iya. di media. Saya buang-buang kertas, buang perangko. Tapi saya nggak menyerah. Akhirnya tahun 87 karya saya mulai dimuat di harian Arbas. Nah dengan apa untuk event malam ini pameran Mas Rosid, saya benar-benar surprise ini. Ternyata apa penampilan Mas Rosid yang kalem, tanpa pendiam, ternyata dia menyimpan banyak karya dan semuanya luar biasa. Ternyata libidonya tinggi ya. Libidonya tinggi, nggak sesuai karakter apa sih kartunisnya gitu. Seperti itu. Seiring berjalan, dulu kan sering lihat juga yang waktu masih marah media cetak ya. Saya memang sering mantau juga karya Mas Rosid. Dulu kalau nggak salah di Suka Pembaruan sering dia. Saya sedikit banyak juga terinspirasi gimana supaya karya kartun bisa dimuat dengan lancar di media cetak. Dulu zaman itu memang luar biasa ya. Saya kan junior jauh lah dari Mas Rosid. Ya. Jadi saya banyak belajar dari karya-karya beliau. Nah suatu saat tahun 89 itu saya pernah mengikuti lomba kartun. Itu tahun 89 yang mengadakan toko buku Marusen. Ya di Jakarta. Nah kebetulan waktu itu Mas Rosid sebagai juri. Nah itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan ya, karena sebelum mengenal si kartusnya Secara fisik ya. secara fisik, Ya. kan sebelumnya hanya karya kartunya ya. Ya. Kartunnya kan nakal gitu kan. Setelah ketemu orangnya ternyata orangnya kalem. Nah, saya langsung bisa menilai Mas Rosid ini orangnya sangat baik. Ya, dari segi nggak banyak tingkah, nggak banyak drama, tapi dia menyimpan kekuatan yang luar biasa tentang bakatnya, tentang ide-idenya, dan segala macam ininya, karya-karyanya gitu. Nah kebetulan di situ saya mendapat juara 2 ya. Nah, saya agak lupa juara 3 gitu. Dari situ saya mengenal lebih dekat dengan Mas Rosid. Suatu saat saya pernah mampir di rumahnya di daerah Bojonggede, Bogor ya. Di situ Mas Rosid kalau nggak salah punya 2 rumah itu. 2 rumah, yang satu buat tempat tinggal, yang satu buat studio. Iya, pernah ya? Ya itu. Saya kaget juga. Ternyata Mas Rosid yang saya kenal selama ini nggak pernah mungkin jarang terfokus ya. Ternyata karyanya banyak banget. Dia melukis ya. Iya. Di rumahnya banyak hasil karya beliau. Dan luar biasa pokoknya. Nah sampai hari ini di pameran Telat Guyu ini, saya benar-benar di luar ekspektasi saya. Ternyata memang luar biasa. Luar biasa karyanya. Karya-karyanya punya keunikan tersendiri ya. Dia kartun tapi kalau istilah itu sastra dia. Kartun sastra ya. Kartun sastra. Ya kalau dilihat sore hari ini
ada ratusan karya, mungkin sekitar 300 karya 300-an. Ya. dipamerkan sore hari ini. Kartun sastra. Oke. Sastra. Itu sangat menarik. Ini penemuan apa ya, wacana baru ya. Mungkin Kartun sastra. Kartun Ya, sastra. menurut saya begitu. Kartun sastra. Ya, ini sekarang saya persilakan Mas Iput untuk memberikan tanggapan atau pengalaman pribadi mulai mengenal Mas Rosid itu secara pribadi kapan, entah pengalaman secara gambar melihat gambarnya Mas Rosid kapan, kemudian dengan event sore hari ini tanggapan secara pribadi untuk Mas Rosid seperti apa? Ya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Yan. Pada sore hari ini untuk kesaksian saya ini sama hampir mirip dengan Mas Munadi. Munadi. Sekitar tahun 80-an ketika Mas Rosid sudah berkarya dan membuat kartun di banyak media, khususnya di majalah Intisari, saya masih belum memulai, dan baru tahun 82 saya bisa mengirim kartun dan pertama kali dimuat di Suara Merdeka. Itu pengalaman, artinya dari media Intisari tersebut kita bisa banyak belajar. Kartun-kartun para senior, khususnya kartunis dari Yogyakarta cukup banyak. Ada Mas Anwar Rosid atau Pak Rosid, kemudian ada apa? Ya, si Meru, kemudian ada Pak siapa itu juga Mas Libra, Ashadi, Ashadi, ya, Subro. itu dari Jogja, itu yang menguasai di media majalah Intisari. Nah, kalau kita berbicara tentang Anwar Rosid sebagai seorang kartunis, pada sore hari ini di pameran ini saya melihat bahwa beliau adalah seorang kartunis yang sangat lengkap. Ya, lengkap dalam arti dia menguasai berapa kartun, dari mulai gag kartun, kemudian kartun strip, kemudian kartun opini atau editorial kartun, dan juga ada beberapa karikatur wajah. Artinya seorang kartunis Rosid ini dia begitu menguasai medan perkartunan, ya. Dari 4 kartun tersebut dia cukup menguasai, dan sore hari ini kita bisa melihat dari karya-karya tersebut, dari mulai kartun gag, strip kartun, kemudian ada kartun editorial kartun, baik yang digambar secara hitam putih maupun yang secara full color. Ini saya lihat banyak sekali karya beliau yang tidak hanya karya editorial kartun yang sering kita lihat hanya hitam putih. Pada sore hari ini ditampilkan ternyata karya beliau itu seperti sebuah lukisan editorial kartun, gitu, ya. Art kartun, ya. Editorial kartun yang digambar dengan cara seni lukis itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini kan dari Jogja. Beberapa waktu yang lalu saya menulis tentang beliau untuk sebuah buku nanti yang akan dicetak untuk mengenang Mas Rosid yang berjudul Libido Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Nah, itu saya mengambil judul bahwa Mas Rosid ini adalah tipe orang wong Jawa yang tidak hilang, ojo ilang lucune. Artinya walaupun beliau sudah tidak ada, karya-karyanya akan tetap membekas, dan humor-humor itu akan terus membekas bagi para pecinta kartun di Indonesia. Mungkin itu, Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman sekalian, event pameran sore hari ini adalah bentuk penghargaan terbesar untuk almarhum Mas Rosid atas pencapaian beliau selama hidupnya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah membuat kartun. Jadi ini penghargaan terbesar untuk seorang kartunis dari Kampung Semar dan Balai Budaya. Terima kasih. Semoga rekan-rekan kartunis juga bisa memiliki buku yang sangat eksklusif ini. Selamat sore. Terima kasih.